Bikin buku, gila banget, gak dikembaliin. Awas Anda. Lah dulu bilangnya dikembaliin, tapi gak dikembaliin loh. Perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Delia Skara Derwis. Saya semester 6 sekarang. Dan untuk konsentrasi di branding. Perkenalkan, nama saya Octavianus Agung. Saya semester 6 juga. Konsentrasinya ilustrasi. Perkenalkan, nama saya Hendrian Denis Wandaru. Saya juga semester 6, konsentrasi di bidang media rekam. Bagus. Ya, terima kasih. Mantap. Kalau menurut kalian DKV itu apa sih? DKV itu desain komunikasi visual. Dalam DKV itu kan ada kata desain, komunikasi sama visual. Nah, apa artinya desain komunikasi visual itu? Artinya kita tuh menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menyampaikan informasi atau pesan Atau mengkomunikasikan sebuah informasi melalui visual, bisa melalui ilustrasi atau gambar, bisa melalui video atau media rekam, dan juga bisa melalui logo atau dari branding itu sendiri. Kalau di DKV itu biasanya pakai software apa aja sih? Kalau yang basic itu biasanya ya Photoshop itu untuk ilustrasi bisa, untuk ngedit foto bisa, untuk bikin poster bisa. Ya. Terus kalau untuk Corel Draw Bisa pakai Corel Draw juga. bisa. Itu paling basic banget. Kalau di branding itu pakai Corel Draw. Nah, kalau untuk ngedit video biasanya di Adobe Premiere sama After Effects. After Effects. Itu diajarin nggak? Diajarin Diajarin. sih, diajarin waktu untuk yang Photoshop itu mungkin semester 1, terus masuk ke Corel itu semester 2 ya. Untuk yang Premiere selama saya berkuliah, ini saya belajar sendiri di dalam kampus. Nggak diajarin dong? Ya, enggak. Jadi Masih belum lah. masih belum. Oh iya, masih belum ya. Dalam penjurusan kalian itu perlu peralatan tambahan nggak sih? Kayak kamera atau apa, atau laptop apa gitu? Kalau di jurusanku di ilustrasi itu butuh ini sih, alat untuk gambar, untuk gambar digital. Ya. Biasanya pakai pen tab. Kalau yang uangnya lebih banyak mungkin bisa beli display. Kalau di branding sendiri sih gimana ya? Harus lebih banyak riset atau belajar sih, nggak harus tentang alat. Mungkin kalau udah masuk ke pemrosesan pembuatan, mungkin cuma perlu kayak Corel, atau sebelumnya itu kita gambar dulu sketch kasar dulu, baru kita bisa digitalin lewat Corel gitu. Tapi untuk biaya sih nggak ya, bisa dibilang banyak juga bisa dibilang sedikit, lihat project yang kita buat itu sih. Nah, kalau di media rekam ini menurut saya yang paling banyak yang menguras kantong duit dompet ya. Yaitu yang pertama itu kita perlu kamera, terus lightning, terus spek PC atau laptop yang Mumpuni lah. ya yang mampu lah, yang spek ke atas gitu. Soalnya kalau spek menang ke bawah itu agak susah untuk mengedit video atau mengedit keperluan untuk berkuliah di bidang media rekam. Itu alat-alatnya harus punya atau wajib punya, atau mungkin ada yang dipinjemin dari kampus atau kampus meminjemin gitu? Jadi di Kalau media rekam, yang nggak punya alat, jadi di media rekam ini kita nggak harus mempunyai kamera ya. Jadi di dalam kampus itu sudah disediakan peminjaman alat buat keperluan, dan nggak harus beli sih gitu. nggak harus beli ya? Ya. Kalau di ilustrasi dari kampus disediain ada beberapa unit gitu. Tapi kalau yang pengen
punya sendiri juga lebih bagus sih, lebih bagus punya sendiri. Buat latihan di rumah ya. Nah, kita bisa lebih fleksibel juga kalau mau latihan, nggak perlu harus minjem ke kampus gitu. Branding kayaknya cuma perlu PC atau laptop sih. Kalau emang laptop pribadi itu udah mumpuni, mungkin ya nggak perlu pakai PC juga sih, kayak gitu. Soalnya gimana ya, branding itu memang ada praktek, cuma lebih banyak ke teori. Soalnya kita itu harus paham apa yang kita kerjain dulu, baru bisa ke prakteknya, kayak gitu. Yang penting niatnya ya. Iya, niat tuh nomor 1 sih. Terus kalau di DKV itu harus bisa semuanya nggak sih? Kayak harus bisa ilustrasi, harus bisa bikin logo, harus bisa moto, harus bisa apa? Sebenarnya Enggak sih. enggak juga sih. Enggak. Tapi kalau orangnya sendiri pengen bisa semua itu lebih bagus. Tergantung pribadi masing-masing sih. Nah, tapi kalau dari orangnya pengen fokus ke satu tujuan ya itu aja yang ditekuni. Iya. Tekuni. Kan di Cafe Asia ini kan ada penjurusannya, ada ilustrasi, ada media rekam, ada juga branding. Jadi tinggal pilih aja yang mana yang mau Sesuai peminatan Iya. gitu. Saya kan nggak semua orang itu bisa menguasai semuanya kan ya. Iya. Jadi ada beberapa orang memang cuma tertarik ke ilustrasi, jadi larinya ke ilustrasi, atau ke media rekam, suka video-video, larinya ke media rekam. Enaknya ada konsentrasi kayak gitu sih. Jadi kita itu ada pilihan Ya. untuk majunya itu kayak gimana gitu. Jadi ada jelas lah kita mau majunya itu konsentrasinya kemana, itu jelas kayak gitu sih. biar sesuai passion juga. Terus bisa gambar nggak? Kalau enggak juga sih. Enggak sih. Kan biasanya DKV kan dijanjikan harus bisa gambar gitu. Itu untuk pemikiran orang awam. Mungkin Iya. yang belum paham tentang DKV DKV pasti itu- mikirnya kayak gitu. Tapi kalau setelah kita berkuliah itu enggak sih, enggak harus. Nyablon gitu. Ya, mau nyablon sih enggak harus juga. Diajarin kan lu ya? Iya, diajarin. Mata kuliah apa itu? Pas Ayo lu. Oh ya, reprografika. Lupa. Soalnya udah lama nggak ke kampus, jadinya kayak lupa gitu. setelah COVID. Kena COVID. Covid ya. Mahasiswa COVID. Ongkos buat kuliah di DKV itu banyak nggak sih? Kayak ongkos ngekos, ongkos Lumayan. ya? Bukan lumayan lagi sih Beli sebenarnya. peralatan. Sebenarnya banyak, apalagi kalau kita baru semester awal ya. Maksudnya kita belajar basic-basic dulu itu paling banyak banget. Kayak kita itu perlu alat gambar, semua mulai dari pensil, penggaris, cat. Itu yang basic-basic kita tuh harus punya. Soalnya waktu itu kita ada mata kuliah nirmana, ya kan? Iya. Ya, Itu paling banyak banget ngeluarin biaya. Terus nyetak-nyetak gitu juga. Tuh. Belum lagi kalau ada pameran juga, itu makin menguras biaya. Aku kadang sampai biaya untuk makanku tak sisihkan. aduh. Curhat. Iya sih. Iya. Emang gimana ya? Soalnya kan dibilang banyak biaya itu memang gitu loh. Soalnya yang dikeluarin itu nggak mungkin sedikit. Buat kayak mata kuliah nirmana itu butuh kayak kita gambar-gambar bentuk ya, mulai dari titik itu butuh yang namanya drawing pen per biji dia bisa sampai 14.000 gitu loh harganya, iya kan? Jadi kayak Paling murah 10.000. Iya. Tapi kalau dipakai terus-terusan ya Hah? mungkin habisnya sekali selesai buat karya itu ya 100.000 mungkin seperti itu. Kalau nggak 50.000 lah minimal. Jadi ya itu menguras kantong. Kalau biaya peralatan habis banyak. Lumayan sih. Ya, Kuliah kalau, apa? ya kalau aku habis banyaknya di itu pas nyetak-nyetak sama yang sekarang kan ilustrasi digital, jadi harus beli itu pentel. Itu harganya juga lumayan ya. Lumayan murah sih. Nggak makan berapa hari mas? Apalagi yang 3 ngekos minggu ya. mungkin. Yang ngekos mungkin juga banyak pikiran ya. Soalnya kan harus nyisihin uang buat praktek juga gitu. Bukan banyak lagi. Iya. Kalau yang media rekam itu ya itu buat kamera, buat spek laptop yang tinggi biar enak lah, daripada nanti nyandet waktu ngedit itu sangat menyiksa. Kadang ngedit kadang 12 jam itu gara-gara laptop gak mampu. Ya itu
enaknya. Nggak terbakar loh laptop ya. Kadang bau gosong. Gitu. Emosinya yang terbakar. Iya. Otaknya kebebul. Emosi. Kalau biaya-biaya kayak ngekos makan itu dari temennya ngekos, Waduh. masnya Gimana Mas? Masnya yang Saya ngekos yang ini. paling relate ya. Iya, iya paling menderita. Kalau ngekos sih biaya per bulan yang kosku ya, Iya. itu 500. Itu fasilitasnya udah ada wifi juga, kamar mandinya kamar mandi luar, terus ada tempat tidur, lemari, meja, udah. dikasih makan. Tidak dong. Pasti itu biaya pribadi. Kalau untuk apa makan dan lain-lain itu habis berapa kira-kira? Habis berapa ya? Satu hari berapa? Dari Satu hari itu Berapa kali makan satu hari? cuma 2. Nah, sekali makan berapa? Sekali makan berapa? Saya mencoba hemat sih. Biasanya 10.000. 10.000 itu biasanya kan beli beras tuh. Iya. Ini kok malah jadi cerita. Jadi kalau apa? Biar mereka tahu. Iya, biar yang di luar Iya. Malang itu Oh, iya. ngerti kalau yang ngekos itu berapa sih range biayanya yang dibutuhkan itu biar mereka tahu yang lihat. Biasanya itu beli beras kilo itu buat 3 hari biasanya. Sekilo 3 hari. Sekilo 3 hari, makannya 2 kali. Terus 10.000 itu bisa 10.000 apa 15.000 itu bisa buat sehari. Nah, nanti Jadi sisanya bisa bisa buat beli beli jajan apa beli kue, beli pulsa juga. rokok apa. Saya nggak pernah beli pulsa. Oh. nggak minum, nggak minum. Ada keran. Perbuatan aja. Selama kuliah itu pengeluaran paling banyak itu waktu ngerjain apa? Paling banyak itu ngerjain apa ya? Yang nyetak-nyetak itu apa? Kalau diurut itu mulai Nirmana. Nah, Visual identity itu juga lumayan Iya, itu. itu. Visual identity kan kita harus apa ya? Bikin logo. kita bikin Bukan bikin logo kan kita Sistem. ya bikin sign system. terus ada lagi yang kita bikin katalog gitu. Iya, bikin katalog itu paling Nyatanya banyak sih. banyak. Sama bikin buku. Ada. Bikin Iya, semester Mata kuliah apa itu? itu art and design. Art and Design Style, ya. Itu bikin buku. Gila banget, gak dikembaliin. Awas ada. Lah dulu bilangnya dikembaliin, tapi gak dikembaliin loh. Kan? Siapa tahu kan disumbangkan ke Iya. perpustakaan. Oh iya. Mungkin banyak yang lebih membutuhkan. Iya. Ya, Positif apa ya? thinking, Iya. positif thinking. Iya. Tapi tidak ada yang baca. Itu lebih parah. Selain biaya-biaya itu, biaya apa lagi yang kira-kira dibutuhkan buat masuk di kafe? Apa ya? Kayaknya Biaya pacaran, Wah, enggak sih, itu kayak beberapa personal aja sih kalau emang mungkin enggak. 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 Mas, transport, nongkrong-nongkrong. Mungkin nongkrong sih yang paling banyak ngabisin biaya ya. Soalnya kopi aja sekarang kalau misalnya yang di kafe yang lumayan hype itu masih 15.000 gitu nah kan. makanya saya jarang nongkrong. Stop. Ini kena ini soalnya. Iya. Ayo. Ini pertanyaan paling ultimate ya. Ya. Ultimate. Berat nggak kuliah di kafe? Banget. Berat. Banget. Banget. Berat banget. Banget. Kudu siap mental. Iya sih. Soalnya juga harus hobi begadang juga. Kadang seminggu kita nggak tidur. Apalagi kalau tugas udah numpuk dan deadline-nya itu bentar banget. Itu paling Ya. bikin Apalagi kayak kita punya sifat yang namanya SKS. iya, sistem kebut semalam. Itu Tapi emang sering sih kalau ngerjain tugas itu mepet gitu. Berarti Anda. Tapi itu kayaknya emang hampir semua anak di kafe itu lebih suka SKS. Soalnya kalau masih waktunya masih panjang gitu kita Nyantai. bakal enjoy sama kehidupan kita. Emang apa ya? Emang nyantai aja, sebenarnya nyantai aja. Bobrok juga. nggak gopo gitu. Waktu datanya mau datang mau nyampe di hari H itu yang Baru waktu panik. panik. Lebih ke arah memberatkan diri sendiri berarti. Iya. Ya. Memang Tapi memang basicnya di kafe itu udah berat sih. Dan tugasnya itu nggak pernah sedikit.
Setiap minggu selalu ada tugas. Tugasnya tinggal gambar-gambar doang. Betul. Tapi kan Lulu. butuh mikir, konsep, segala. Konsepnya banyak itu Mas, mikir dulu. Anda mau nyoba? Mari mencoba. Mental Anda kuat, silakan coba di kafe. Mungkin yang terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk di kafe. Apa ya? Kedua. Mungkin kalau emang passion kalian di gambar atau edit mengedit atau suka buat poster gitu, kayaknya lebih baik disalurkan benar-benar masuk di kafe sih. Soalnya gimana ya, lebih bermanfaat gitu apa passion kalian kalau masuk ke di kafe, juga bisa skill kalian tuh bisa lebih tajam. Terus karya kalian juga bisa lebih bernilai bakalnya kalau kalian masuk ke di kafe. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dadah!